Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Damayanti dengan NIM 19439394 PT 080229 dari kelompok 9 Manajemen Pastora dengan asisten pendamping Fulki Almas As-Salim. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan mini project acara 1 saya, acara uji viabilitas biji. Menurut et al. Tahun 2018, viabilitas biji merupakan daya hidup biji yang dapat ditunjukkan dalam pertumbuhannya, gejala metabolisme, dan kinerja kromosom. Puspita Ningtyas dan Handini tahun 2014 itu menambahkan bahwa viabilitas biji itu merupakan istilah yang digunakan untuk menilai kemampuan daya hidup biji yang disimpan dengan metode perhitungan yang terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan secara langsung dan tidak langsung. Mini project acara uji viabilitas biji ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas biji serta proses dan hasil germinasi pada biji yang disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan parameter berupa tinggi dan jumlah biji yang tumbuh atau berkecambah. Alat dan bahan yang digunakan pada acara uji viabilitas biji ini antara lain ada gelas plastik bekas, kapas, kamera dari handphone, penggaris, biji tanaman pakan, dan air. Biji yang saya gunakan kali ini tuh adalah kacang tanah. Metode yang dilakukan pada acara uji viabilitas kali itu ada 3 perlakuan. Yang pertama itu ada perlakuan kontrol, di mana biji tidak diberikan perlakuan apapun, langsung diletakkan pada media tanam, yaitu kapas yang telah diberi air secukupnya pada gelas plastik bekas. Setelah itu biji tersebut diletakkan pada ruangan yang cukup penerangannya. Tiap harinya itu disiram dengan air secukupnya, dan setiap 7 hari sekali dilakukan pengukuran selama 2 minggu. Untuk perlakuan yang kedua yaitu biji direndam dengan air biasa selama 12 jam. Jadi biji yang sudah disiapkan direndam pada wadah yang berisi air dengan suhu normal, lalu didiamkan selama 12 jam, dan setelah 12 jam baru dilakukan penanaman pada media tanam. Untuk perlakuan yang ketiga yaitu biji direndam pada air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Jadi pertama-tama itu kita didihkan air dulu sampai suhunya mencapai 100 derajat. Kompor tersebut dimatikan, kita langsung letakkan biji untuk direndam selama 12 jam. Lalu setelah 12 jam, biji tersebut ditanam pada media tanam. Untuk kegiatan praktikumnya yaitu kita menyiapkan media tanam. Jadi kita sediakan 3 buah gelas plastik yang diberikan kapas yang sudah dibasahi untuk sebagai media germinasi dari biji tersebut. Untuk germinasi biji kontrol itu tidak diberikan perlakuan apapun, langsung dimasukkan ke dalam media tanam. Menurut Suita tahun 2019 itu menyatakan kalau metode germinasi biji kontrol itu dilakukan dengan biji yang tidak diberikan perlakuan apapun. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan literatur. Untuk germinasi biji yang direndam pada air biasa selama 12 jam itu dilakukan dengan rendam biji yang kita gunakan pada wadah berisi air biasa selama 12 jam. Lalu setelah itu baru ditanam pada media tanam. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Suita pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa benih akan direndam dulu dengan air biasa sebelum dimasukkan ke media tanam. Germinasi biji yang ketiga yaitu yang direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius itu dilakukan dengan merendam biji selama 12 jam pada air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru dimasukkan ditanam pada media tanam. Hal ini juga sependapat dengan atau selaras dengan pernyataan Suita tahun 2019 yang menyatakan bahwa kalau benih yang direndam dengan air panas pada suhu awal 100 derajat Celcius itu dibiarkan mendingin dulu
selama 12 jam sebelum dimasukkan ke media tanam. Nah, jadi selama kegiatan berlangsung itu juga tidak lupa kita melakukan penyiraman setiap harinya. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu adalah peletakan biji yang dilakukan pada media tanam yang berupa gelas plastik yang dilapisi dengan kapas yang telah dibasahi air. Biji tersebut diletakkan sebanyak 5 buah secara rapi dan tidak terlalu berdekatan. Hal ini sudah selaras dengan pernyataan Rocktyningrum dan Widi pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pada saat uji viabilitas biji itu, biji diletakkan secara teratur atau rapi dalam wadah plastik yang sudah dilapisi lembaran kapas yang disimpan pada suhu ruang dan disiram dengan aquades setiap harinya. Biji itu dilakukan pengukuran tingginya selama 7 hari sekali sampai minggu kedua. Jumlah biji yang tumbuh dan mati itu dihitung, dan pada saat pencatatan dan pengukuran itu dilakukan dokumentasi berupa video. Hasil dan pembahasan berdasarkan perlakuan atau praktikum yang saya lakukan dapat dilihat pada tabel 1, di mana jumlah biji yang tumbuh pada perlakuan kontrol sebanyak 3 buah dengan persentase viabilitas sebesar 60%. Untuk jumlah biji yang tumbuh pada perlakuan kedua atau dengan perendaman pada air biasa sebanyak 2 buah dengan persentase viabilitas sebesar 40%. Untuk perlakuan ketiga, jumlah biji yang tumbuh itu tidak ada. Jadi biji yang saya tanam itu tidak tumbuh. Maka persentase viabilitasnya itu 0%. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas biji itu antara lain itu ada suhu, ada cahaya, lama penanaman, penyiraman, dan media tanam yang digunakan. Dapat dilihat pertumbuhan minggu ke-1 dan minggu keduanya, yaitu pada biji yang pertama itu dia tumbuh setinggi 0,5 cm pada minggu ke-1 dan pada minggu kedua itu tumbuh sampai 0,7 cm. Untuk biji yang kedua itu pada minggu ke-1 dia tumbuh setinggi 0,7 cm, lalu pada minggu keduanya dia sudah mencapai tinggi 1 cm. Untuk biji yang ketiga itu pada minggu pertama dia tumbuh agak tinggi, itu sekitar 1,2 cm, dan pada minggu kedua dia sudah mencapai tinggi 1,6 cm dengan rata-rata pertumbuhan pada minggu ke-1 0,8 cm dan pada minggu kedua itu sebesar 1,1 cm. Untuk biji yang direndam pada air biasa selama 12 jam itu, biji yang pertama itu tumbuh mencapai 0,4 cm dan pada minggu kedua itu mencapai 0,6 cm. Dan biji keduanya tumbuh sampai 0,6 cm pada minggu pertama dan pada minggu kedua sudah mencapai 1 cm. Nah, rata-rata pertumbuhannya itu pada minggu pertama itu 0,5 cm dan pada minggu kedua itu 0,8 cm. Untuk perlakuan biji yang direndam pada suhu 100 derajat Celcius itu tanaman saya tidak tumbuh. Dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman itu bisa dari hormon pada biji tersebut, lalu cahaya matahari, pemberian air, kelembapan, dan suhu lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang saya lakukan itu, viabilitas biji merupakan daya hidup biji yang dapat ditunjukkan dalam fenomena pertumbuhannya yang digunakan untuk menilai kemampuan daya hidupnya. Uji yang dilakukan itu ada 3 perlakuan berbeda, yaitu kontrol, direndam air biasa selama 12 jam, dan direndam air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas biji itu antara lain suhu, cahaya, lama penanaman, penyiraman, media tanam yang digunakan, hormon pertumbuhan pada biji tersebut. Nah, ini berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Ini ada lampiran perhitungan
viabilitas bijinya. Nah, rumus perhitungan viabilitas itu ada jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Lalu hasil dari itu adalah viabilitas biji tersebut. Nah, ini ada footage untuk video kegiatan mini project yang saya lakukan. Itu dia presentasi singkat dari kegiatan uji viabilitas biji dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.